love you too. I love you, Tri. I love you for ever. Diangkat ya. Hati-hati ya, Mas. Aku akan tunggu kamu di sini. Bersama calon anak kita. Aku tahu kita saling merindu, tapi aku yakin rasa rindumu takkan mampu mengalahkan rasa rinduku. Dan menantimu adalah hal terindah ketika jarak memisahkan kita. Aku menunggumu kembali, malaikat penyelamatku. Aku pasti kembali. Tunggu aku. Bravo 1 to base. We have reached checkpoint point 1. All copy. Over. Good copy, Bravo 1. Lanjut untuk memeriksa pos 2. Bravo 3, 4, 5. Please. Secure perimeter around the target location. We will take the target inside. When we make it, the code is Iris. Clear. Let's go.
Checkpoint 2. All copy. Good copy, Bravo 1. Lanjut untuk memeriksa pos 3. Bravo 3. How's your position? Roger. Maintain your position. Over. Ada penyusup! Bos, bahaya. Markas kita diserbu. Get back to base now! Clear. Clear. Bravo 1 to base. I can see the package inside the building. Do we have a go? Base to Bravo 1. You may execute the plane. Over. Roger that. Bravo 1 out. Bravo 1 to base. Package has been secured. Moving to rendezvous point. Over. Good copy, Bravo 1. Attention to all Bravo. Iris! Iris! Move to rendezvous point! No! I'll handle this. Negative. Remember, mission come first. Go! Woi, dia lari. Ayo kejar dia. Kejar, kejar. Ayo, jalan. Come here. Come here, you. Mana Bravo 1?
Bravo 1 mengumpan dirinya. Misi ini sudah selesai. Kita terkepung. One enemy down. I repeat, one enemy down. Kejar sisanya, pastikan bos jangan sampai mereka bawa. Roger that. Bravo 2 ke Bravo 1. Di mana posisi Anda? Bravo 2 ke Bravo 1. Kami butuh bantuan. Sekali lagi, kami butuh bantuan. Mereka di sini. Mereka sudah terpojok. Oke, attention all. Perhatian semua. Semuanya segera menuju dermaga. Kita selesaikan mereka semua. Bravo 2. Execute the final plane. Head back to the ship immediately. Over. Solid kopi. Ini perintah, segera laksanakan. Kita pasti akan kembali untuk Bravo 1. How copy? Get out of here. Bungkus. Maju! Let me go! Diam! Raven! Let me go! Diam kamu! Diam! Let me go! Naik! Naik! Let me go! Naik! Masuk! Naik! Naik! I will Raven! Sit down! I will Raven! Sit down! Sit down! Diam! Go! Jalan! Jalan! Aku nggak boleh overthinking. Mas Dita pasti baik-baik aja di sana. Semoga kamu selamat dan sehat ya, Mas, di sana. Ternyata buku diarinya Mas Dipta. Dari semua cinta yang ada di dunia ini, aku mengharapkan cinta tanpa karena. Dan aku mendapatkannya dari kamu. Jangan pernah ada karena di antara kita.
Dan saat karena itu memudar, cintaku akan tetap ada. Untuk kamu, untuk kita. Mas Dipta. Ayo. Dan aku berjanji dalam diriku, kalau aku nggak akan pernah sekalipun meninggalkanmu. Mas Dipta. Pak. Mas Dipta memang sering seperti ini. Dia selalu kasih kejutan untuk saya. Dia sembunyi di mana ya, Pak? Bagiku, rumah bukanlah sebuah tempat. Rumah adalah seseorang yang kucintai. Maafkan saya. Dan sekarang aku ada dalam sebuah rumah. Harus kasih ini ke kamu. Rumah itu bernama Nuansa Aluna. Hari di saat yang paling bahagia dalam hidup aku adalah saat kamu menerima lamaranku. Dan aku berjanji dalam diriku, kalau aku nggak akan pernah sekalipun meninggalkanmu. Dipta Saksena adalah salah seorang prajurit terbaik. Dan kami sangat bangga atas pengabdiannya selama ini. Luna. Dipta,
selama jenazah kamu belum ada, Papa yakin kamu itu masih hidup. Suster, maaf. Pihak rumah sakit telepon saya. Katanya anak saya dibawa ke sini. Namanya Nuna, Nuansa Aluna. Oh iya benar Bu, pasien masih ada di ruang IGD, masih diperiksa sama dokter. Ruangannya sebelah mana, Suster? Di sebelah sana, Bu. Terima kasih, Suster. Dokter, maaf. Apa dokter yang memeriksa anak saya, Nuna? Oh iya, betul Ibu. Saya ibunya, Dok. Gimana keadaan anak saya, Dok? Pasien sempat pingsan. Anak saya pingsan? Kenapa ya, Dok? Sepertinya Ibu Luna kelelahan dan stres. Ya, alhamdulillah kandungannya selamat. Anak saya hamil? Oh iya, Bu. Karena kondisi kandungan anak Ibu melemah, lebih baik istirahat di sini dulu ya. Nuna. Kemana suami kamu saat kondisi kamu seperti ini? Hah? Kemana suami kamu? Mas Dipta, Ma. Kenapa dia nggak nemenin kamu? Jangan bilang ke Mama kalau dia sekarang ninggalin kamu ya, Nuna. Jadi bener kan omongan Mama selama ini? Iya kan? Seandainya kamu dengerin semua nasihat Mama waktu itu, semua ini gak akan pernah terjadi, Nuna. Kamu gak akan pernah ngalamin hal seperti ini. Tapi apa kenyataannya? Kamu menikah sama dia tanpa restu dari Mama kamu. Dia tahu kamu hamil. Kamu lihat anak kamu. Dia sudah menjadi yatim bahkan sebelum anak kamu tuh lahir. Yang Mama takutkan, Nuna, ini yang Mama khawatirkan selama ini. Mamamu ini sudah hidup sebagai orang tua tunggal. Membesarkan kamu. Mendidik kamu.
Melihat kamu tumbuh tanpa sosok seorang ayah dan mama semuanya tangani sendiri. Jangan kamu pikir semua itu mudah buat mama. Semua itu nggak mudah buat mama, Nuna. Mama cari nafkah di tengah gunjingan banyak orang. Belum lagi pandangan laki-laki mana mama rendahnya karena mama nggak punya suami. Mama gak mau kamu ngalamin itu. Mama cerita sama kamu bukan berarti Mama mengeluh. Enggak. Mama gak pernah menyesali apa yang sudah Mama berbuat buat kamu. Mama hanya gak mau apa yang terjadi sama hidup Mama terjadi juga sama anak Mama. Mama gak mau, Nuna. Biar semuanya Mama yang telan sendiri. Semua ini berat buat kamu. Mama bisa ngerti, sayang. Mama tahu. Mama janji Mama akan nemenin kamu di setiap masa-masa sulit kamu. Mama gak akan pernah ninggalin kamu. Sekarang yang terpenting, kamu dan janin dalam perut kamu. Maafin Nuna, Ma. Nuna udah nyakitin Mama. Nuna udah ngecewain Mama. Ini semua salah Nuna. Nuna minta maaf, Ma. Mama pasti maafin kamu. Dan kamu janji, mulai sekarang kamu akan nurut semua perkataan Mama. Mama gak minta apa-apa sama kamu. Bener, Mama gak minta apa-apa. Mama cuma minta yang terbaik buat kamu, anak Mama. Dipta meninggal. Iya. Dan Nuna juga sekarang lagi di rumah sakit. Kondisinya sekarang dia sedang hamil. Tante benar-benar sedih lihat nasibnya kayak begini. Oke, Tante sekarang tenang dulu. Tolong Tante kirim alamat rumah sakitnya di mana. Saya kesana sekarang. Makasih ya, Gani. Oke, Tante. Gani, ini ada file yang harus tanda tangan dulu. Dan ingat, kita hari ini juga ada meeting sama tender. Sekarang gue ada urusan lebih penting, Dan.
reschedule aja. Oke. Tapi Itu sebelah sana. Keep looking for him. Ayo kejar dia. Jangan sampai lolos. Ayo cepat. Aku harus cari tahu keberadaannya Mas Dipta. Nuna, jangan kamu ngapain? Tolong jangan cegah aku, Mas. Nuna, Dipta udah meninggal, udah nggak ada. Enggak, Mas. Aku yakin Mas Dipta pasti belum meninggal. Aku yakin Mas Dipta pasti masih hidup. Tolong lepasin tangan. Lepasin aku, Mas. Lepasin aku. Dipta udah nggak ada. Dipta udah meninggal. Sadar. Dia udah meninggal. Ingat kandungan kamu. Kamu nggak mau kan terjadi sesuatu sama anak kamu? Kamu tenang. Kamu harus bisa menerima kenyataan Dipta udah nggak ada. Sekarang kamu harus fokus untuk kesehatan kamu dan anak dalam kandungan kamu. Mas Dipta meninggal, Om. Itu kata mereka. Tapi saya masih belum percaya. Sebelum saya melihat langsung jasadnya Dipta depan mata saya. Tapi nggak mungkin kan, Om? Kalau pihak tempat kerjanya Dipta ngasih berita yang nggak benar. Ya mungkin mereka punya alasan yang kuat kenapa jasadnya Dipta itu nggak bisa dibawa. Drew, tolong ya. Kamu jangan buat berita kematian dulu soal Dipta. Dan saya ingin semua karyawan di sini jangan sampai tahu soal ini. Paham ya? Saya nggak mau kehilangan anak saya, Dok. Saya akan kasih vitamin dan penguat janin. Tolong diminum dengan rutin ya dan sesuai dosis. Saya permisi ya. Makasih, dokter. Ya. Kamu temenin Nuna sebentar ya.
turut berduka cita ya, Nak. Ini semua pasti berat buat kamu. Mungkin bagi semua orang, Mas Dipta sudah meninggal. Tapi aku masih bisa merasakan kehadirannya. Aku yakin Mas Dipta pasti kembali. Saya tahu betapa besar cinta kamu untuk Dipta. Kalau saya mengalami semua ini, reaksi saya juga pasti sama kamu. Tolong tinggalkan aku sendiri, Mas. Aku menitipkan bahagia dan sedihku di tangan kamu. Jadi tolong, kalau aku lagi sedih, rangkul aku dengan tangan kamu. Insya Allah, aku akan menjaga semuanya. Hari ini dan selamanya. Yang terpenting, kita selalu bersama. Itu yang akan menguatkan kita. Dia benar-benar lagi down. Hatinya pasti hancur. Ya saya nggak mau ganggu. Seandainya Nona mau sama kamu, dia nggak mungkin ngalamin hal seperti ini. Tante makasih banyak ya Gani, karena kamu masih mau baik sama Nona. Tante mau pulang sebentar untuk ngambil barang-barang keperluan Nona. Tante nitip Nona ya. Oke, Tante. Makasih ya Gani. Kamu untuk apa ngelakuin semua ini, Mas? Aku nggak perlu kok dipindahin ke ruangan VIP. Ini bukan apa-apa, Nak. Tapi aku nggak nyaman dengan semua ini, Mas. Saya hanya mau kamu cepat sembuh dan mendapatkan penanganan yang terbaik. Kamu ingat ucapan saya sebelum kamu memutuskan untuk menikah. Kalau saya nggak akan pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan cinta kamu. Tekad saya masih sama. Maaf, Mas. Jawaban aku pun masih sama sampai sekarang. Mas Dipta meninggal. Terus jasadnya nggak ditemuin. Kasihan banget sih. Nih ya, perasaannya Nuna tuh pasti hancur banget. Apalagi mereka baru nikah.
Terus Om Wibowo udah lama nggak ketemu. Ya sekalian dapat kabar Mas Dipta meninggal. Ya seharusnya Om Wibowo bisa menerima kenyataan ini, Freya. Tapi inget ya Kak, jangan sampai kabar ini nyebar. Kita harus pegang omongan Om Wibowo. Ya tanpa aku bilang ke siapapun juga berita ini pasti bakalan nyebar. Jadi biarin aja. Ya iya Kak, tapi jangan sampai kabarnya keluar dari mulut kita. Biar kita nggak kena marah Om Wibowo. Freya, I know that. I know. Lagian Kakak juga kenapa nggak jujur aja sih sama Om Wibowo tentang pernikahannya Nuna sama Mas Dipta. Lagian kan Mas Dipta juga udah kasih izin. Lebih baik Om Wibowo nggak tahu mengenai pernikahan Dipta dan juga Nuna. Karena kalau sampai tahu, Om Wibowo pasti mau ketemu sama Nuna. Dan kalau sampai Om Wibowo berpihak sama Nuna, nasib kita bakalan berubah, Freya. Aku harus mastiin kabar ini langsung ke Nuna. Dan aku pastiin, Nuna nggak akan pernah ketemu sama Om Wibowo. Tapi Kak, ikutin apa yang aku bilang. Dipta mengalami pendarahan. Segera bawa ke IGD atau nyawanya tidak akan selamat. Siap, Dan. Dok, pasien unfall. Ya Allah. Aku mohon. Tolong ya Allah. Tolong kembalikan dia, agar aku dan anakku bisa berkumpul bersama suamiku lagi, ya Allah. Hanya kepada Engkau aku memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Saya minta kamu temukan jenazah anak saya sampai ketemu. Saya nggak suka ya, kamu bawa pohon kosong seperti tadi itu, saya nggak suka. Percuma kan kamu saya bayar. Maaf, berdasarkan info yang saya dapat, anak bapak itu masuk dalam anggota pasukan khusus.
yang dimana semua datanya pasti ditutupi, Pak. Saya nggak peduli. Intinya tolong kamu temukan jenazah anak saya sampai ketemu. Karena saya yakin sekali anak saya itu masih hidup. Bisa kan? Satu lagi. Tolong kamu cari tahu. Siapa yang dekat sama anak saya belakangan ini? Baik, Pak. Akan saya cari tahu. Permisi. Om Wibowo masih penasaran dengan kematiannya Dipta. Kalau sampai Om Wibowo tahu Nuna adalah istrinya Dipta, dia pasti akan bawa Nuna ke rumahnya. Gue harus bergerak lebih cepat. Gue harus ketemu Nuna lebih dulu. Tolong kasih ini ke Nuna. Surat? Ya. Surat apa ini? Gini, Indra. Kita nggak pernah tahu yang namanya takdir. Maksud gue, kalau suatu saat nanti sampai terjadi apa-apa sama gue minta tolong sama lo. Kasih surat ini ke Nuna. Dan setelah itu tolong bawa Nuna ke bokap gue. Ya, mau gimana pun bokap harus tahu kalau Nuna adalah menantunya bokap. Terima kasih, Mas. Saya tunggu di luar. Sekalian panggil suster untuk bersihkan ini.
Dipta. Aku tahu kamu pasti akan kembali, Mas. Saya nggak masalah mau kamu anggap saya sebagai Dipta. Walaupun saya tahu kamu nggak pernah mencintai saya. Tapi saya akan tetap menjaga kamu, Nuna. Dan saya nggak akan membiarkan kamu terus terpuruk dalam kesedihan kamu. Mas, jangan pergi. Tolong jangan tinggalin aku lagi. Luna. Gimana keadaan kamu? Udah enak kan? Perutnya masih sakit nggak? Makasih banyak ya Gani. Kamu udah mau repot-repot nyariin Nuna kamar VVIP. Kamu kenapa? Kok kayaknya lagi gelisah gitu? Ma, kondisi aku kan sekarang udah membaik. Aku boleh pulang nggak, Ma? Aku takut nanti Mas Dipta pulang, terus nggak ada aku di rumah. Luna, mau sampai kapan kamu nggak bisa menerima kenyataan ini? Sampai kapan? Tapi firasat aku kuat, Ma. Aku yakin Mas Dipta pasti bakalan pulang. Kasihan Mas Dipta, nanti dicari-cari aku. Aku harus pulang ke rumah, aku mau tunggu Mas Dipta di rumah, Ma. Nuna, enggak. Kamu pikir Mama akan ngebiarin kamu pulang ke rumah sendirian? Enggak. Kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana? Kandungan kamu gimana? Belum lagi kalau sampai kamu kepikiran tentang kematian Gipta. Gimana? Tapi Ma, aku tak... Nuna, tolong sekarang kamu nurut sama Mama. Pikirin anak dalam kandungan kamu. Kamu boleh pulang apa tidak? Kita tunggu sampai visit dokter. Dan kamu harus pulang ke rumah Mama. Biar Mama bisa ngurusin kamu. Ya? Bagaimana kondisi Dipta saat ini, dokter? Pasien masih koma. Pasien sempat anfal dan mengalami pendarahan. Jadi kami sudah melakukan operasi di beberapa titik luka di bagian tubuh pasien. Terutama di bagian wajah yang banyak mengalami luka parah.
Jadi sebaiknya kita harus segera melakukan operasi rekonstruksi wajah. Tolong saya diinfokan terus mengenai perkembangan kondisinya Dipta, dokter. Baik, Pak. Biar aku yang antar kamu pulang ya. Iya, nanti biar kamu aja yang antar pulang. Sampai di rumah. Gani mau dibuatin minuman apa? Tante buatin ya? Nggak usah repot-repot, Tante. Gak ada yang direpotin kok. Aduh, makasih banyak ya. Tante nggak tahu lagi gimana caranya ngebalas kebaikan kamu. Makasih ya. Sama-sama, Tante. Kamu tuh beruntung loh. Kamu tuh benar-benar butuh sosok yang baik, ngayomi seperti Gani. Dia tuh effort banget buat kamu sama anak kamu. Ma, aku udah tahu arah pembicaraan Mama mau kemana. Udah dong, Ma. Mama juga yakin loh, kalau Mas Gani ini pasti mau menggantikan sosoknya Dipta. Beneran? Iya kan Gani? Saya sama sekali nggak keberatan. Tuh kamu denger, gak keberatan. Ma, udah Ma, cukup. Cukup. Mas, makanya tolong kamu jangan terlalu seperti ini sama aku. Aku sama anak aku bukan siapa-siapa kamu, Mas. Tolong mengerti. Nah, cepat atau lambat, anak kamu tuh butuh sosok seorang ayah. Kamu tuh harusnya merasa beruntung karena ada Gani yang baik sama kamu, yang mau melindungi kamu, mau menjadi bapak pengganti buat anak kamu. Kamu harusnya bersyukur. Gak ada yang bisa ngegantiin posisinya Mas Dipta, Ma. Sampai kapanpun, Mas Dipta adalah ayah dari anak aku. Dan kalau memang semua kebaikan kamu ini harus aku balas dengan cara aku harus menikah dengan kamu, Mas. Tolong jangan pernah lakuin hal ini lagi. Udah, Tante.
Gak apa-apa. Saya paham. Maaf ya Gani, harusnya dia nggak ngomong kayak begitu. Tante minta maaf ya. Gak apa-apa, Tante. Kalau gitu saya permisi. Makasih ya. Tante. Makasih. Nuna. Kamu ini keras kepala banget jadi anak. Heran malah sama kamu. Kamu ingat ya? Dipta itu udah meninggal, udah nggak ada. Dan anak kamu butuh sosok seorang ayah. Mas Dipta pasti belum meninggal, Ma. Sampai sekarang aku masih belum melihat jasadnya Mas Dipta. Muna, kamu tuh butuh pembuktian apa lagi? Dipta sudah tidak ada. Dan kamu juga harus ingat ya, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kamu pernah menikah dengan Dipta. Pernikahan kalian tidak terdaftar dimanapun. Kamu ingat, kalau kamu melahirkan, semua orang akan memandang bahwa kamu melahirkan anak di luar nikah. Dan anak kamu adalah aib karena dia lahir tanpa sosok seorang ayah. Ingat, jangan mikirin diri kamu sendiri. Pikirin masa depan anak kamu. Jangan egois jadi orang. Ingat ya, kamu juga udah janji sama Mama bahwa kamu akan nurut semua perkataan Mama. Ingat kan? Mama capek, Ma. Mama mau istirahat. Andrew, silakan masuk. Nuna, sorry ya. Aku baru sempat datang sini. Aku ikut sedih dan turut prihatin ya atas kematiannya Dipta. Jujur, ini benar-benar menyedihkan. Kamu yang tabah ya. Sebenarnya aku datang sini ingin memberikan titipan dari Dipta. Mas Dipta kasih surat ini ke kamu kapan? Nggak lama setelah kalian berdua menikah, Dipta kasih surat itu ke aku. Dan dia minta tolong sama aku, supaya kasih surat itu ke kamu kalau sampai terjadi sesuatu sama dia. Mungkin dia sadar atas resiko pekerjaannya. Kapan saja dia bisa pergi. Dan sebenarnya Dipta melarang aku untuk memberitahukan mengenai pernikahan kalian berdua ke Om Wibowo. Dan aku yakin, Dipta pasti punya alasan yang kuat. Iya, Andrew. Aku akan jaga amanahnya Mas Dipta. Nuna, maaf, aku nggak bisa lama-lama. Aku balik dulu ya. Makasih banyak ya, Andrew. Permisi. Teruntuk istriku tersayang, aku bersyukur mendapatkan istri sepertimu. Terima kasih atas cinta yang kamu berikan buat aku selama ini. Kamu yang mau mendampingiku dan menerima apapun keadaan aku. Maafkan aku istriku, karena aku tidak bisa menepati janjiku.
Tapi aku ingin kamu tahu. Aku pergi dengan bahagia membawa cintamu. Jangan biarkan air mata kamu jatuh, membasahi wajah cantikmu. Kamu berhak bahagia tanpa aku. Lanjutkanlah hidup kamu. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu. Nuansa Aluna yang aku cintai. Luna, kamu kenapa? Ayo, kamu ngapain di sini? Ayo masuk. Ayo sini. Yuk. Ayo. Kamu kenapa? Luna tahu, Mah. Resiko pekerjaannya Mas Dipta. Taruhannya nyawa. Tapi di surat ini, Mas Dipta bilang, aku berhak bahagia tanpa dia. Luna, sekarang kamu harus belajar ikhlas menerima semua ini. Jadi sekarang, kamu harus melanjutkan hidup kamu demi anak dalam kandungan kamu. Ada Gani yang bisa membantu kamu. Kurang baik apa dia mau menerima kamu yang sedang hamil, dan itu hamil bukan karena dia. Luna! 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 Mas Dipta.
siapkan tindakan sus. Baik, Dok. Om turut belasungkawa, Nuna. Om tahu ini pasti berat buat kamu. Kamu harus ikut tanggung jawab dengan apa yang terjadi sama Nuna sekarang. Kamu tahu nggak? Dengan cara kamu menikahkan Nuna sama Dipta, kamu sudah menjadikan Nuna janda dan menjadikan anak dalam kandungan Nuna ini akan lahir tanpa seorang ayah. Kamu hamil? Tapi aku pasti bisa, Om, mengurus anak ini sendiri. Ini bukan tentang bisa atau tidak bisa. Kamu sanggup atau tidak sanggup. Tapi kamu tuh menikah sama Dipta tanpa ada seorang pun yang tahu. Termasuk Mama juga awalnya nggak tahu. Nanti apa kata orang kalau sampai anak kamu dibilang lahir tanpa seorang ayah? Lahir di luar nikah. Kamu bicara apa? Saya yang menikahkan mereka. Dan pernikahan mereka itu sah. Dan sekarang Dipta meninggal. Dan aku juga nggak mau kalau sampai cucuku lahir itu jadi bahan olok-olokan orang di luar sana karena dia lahir tanpa seorang ayah. Terus mau kamu apa? Kamu nikahkan Nuna sama Gani.